Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, salah satu isu yang populer bagi kekristenan adalah mengenai bahasa roh. Kalau kita melihat di media sosial, banyak orang yang mencoba mempraktekkan bahasa roh. Dan kita bisa melihat bahwa bahasa yang mereka ucapkan adalah sesuatu yang tidak jelas kata-katanya, bahkan tidak memiliki arti. Lalu mereka mencoba membela diri dengan mengatakan bahasa yang mereka ucapkan adalah bahasa roh yang diajarkan oleh firman Tuhan. Mereka mengklaim atau mengatakan bahwa di dalam Alkitab ada dua jenis bahasa roh. Yang pertama, bahasa roh yang memiliki arti, itu adalah bahasa suatu bangsa. Lalu yang kedua, mereka mengatakan bahasa yang tidak memiliki arti. Karena itu secara khusus kita hanya berbicara kepada Tuhan Allah. Jadi tidak ada yang bisa mengerti apa maksud daripada bahasa yang kita ucapkan tersebut. Nah, sebelum kita membahas apakah benar demikian, ada ajaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa ada bahasa roh yang tidak ada artinya, ataupun kata-katanya tidak jelas. Nah, sebelumnya kita mau melihat beberapa video, 3 video yang akan saya sharingkan, di mana ada orang-orang yang mempraktikkan bahasa roh yang tidak jelas kata-katanya dan bahkan tidak ada artinya. Coba kita perhatikan terlebih dahulu. Nah, yang pertama ini dari seorang bapak, ya, dia mengaku bahwa bisa berbahasa roh dan dia mau menunjukkan ya bahasa roh yang dia miliki. Ya, kita lihat pertama ya video ini. Nanti saya undang Roh Kudus. Ya to bakal. Juba sekarang masa kalau bakil kilo kali saya su si sa si su hai padahal itu dia namanya adikara bakara sakataka malah bakara sakataka. Terima kasih Bapakku Tuhan Yesus, Allahku Rajaku yang bersembah. Di nama Tuhan Yesus, pengurapan kekuatan baru dari urapan kuasa Roh Kudus turun atas dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Ini mo iyo di atiri biasa pada bait ota aku ba ato aku iyo aba so aku iyo aba ada wa abera ba ada benar bi ada bida otlo ko na mati haki bere aso dilakal kal ko mari kai min hane men ha da ko ra bada dinai di mada di ha di ba alik auda dina agra mana na to na ba adina aku da ba ada akada ba ala ati ul au ko yang so sai sai so ba so ni asio Nah, ini adalah video yang pertama yang mempraktikkan pengakuannya itu adalah bahasa roh. Nah, saya mau tunjukkan video yang kedua, ada 3 video ya, tapi yang kedua mari kita lihat. Nah, ini adalah seorang perempuan yang di mana dia selalu mengaku mendapatkan pesan dari Tuhan untuk disampaikan kepada umat manusia. Dan di akhir videonya ini dia mempraktikkan bahasa roh. Nah, mari kita lihat. Menontonnya ya Tuhan, sehingga ada urapan, ada kuasa Roh Kudus Bapa Yesus yang bekerja atas diri mereka yang terlilit hutang, aku lepaskan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah terlepas, sudah lunas. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan Yesus kuatkan. Bapa Rabishida para butera para Rabishida para batera Rabishida banata ada bara basara para bara busoda para batera berasada banata ada butera pa ada batera berasada para busoda para bahara busoda mantara bertura berasada banata la butura pa ada barasora bandar butura berasada banato ada butura berasada baran butura ba ada basada para Rabishida pa ada butura bahasa butura berasada banata ada butura berasada para butura berasada para Rabishida banata ada butura ba ada basada para Rabishida para tera berasada banata. Haleluya Bapa Yahweh Shemashulahin, Engkau baik, Kau sungguh baik, terpuji-pujilah namamu. Oke, ini adalah video yang kedua ya.
yang menurutnya ini adalah bahasa roh. Kita lihat video yang ketiga. Nah, ini adalah seorang pendeta yang cukup terkenal di Indonesia ya, namanya Philip Mantova ya, bisa dilihat di judul dari video tersebut ya. Dan dia ini selalu mempopulerkan bahasa roh, bahkan dia mengajarkan ya jemaatnya bagaimana berbahasa roh, dan kita bisa melihat bagaimana tadi dia mengucapkan menurut dia ini adalah bahasa roh. Nah, saudara-saudara, 3 video ini cukup memberikan kita sebuah gambaran ya bahwa ada orang-orang yang mengklaim ya bisa berbahasa roh, dan bahasa roh yang mereka ucapkan adalah sesuatu yang tidak jelas kata-katanya dan bahkan tidak memiliki arti. Namun mereka mengklaim itu adalah bahasa roh. Nah, mengapa mereka yakin itu adalah bahasa roh? Mereka mencoba mencari di dalam Alkitab apakah ada dasar ya untuk bisa mendukung ya tindakan mereka bahasa roh yang mereka praktikkan tadi. Dan mereka mengatakan ternyata ada. Mereka menyebutkan ada 2 jenis bahasa roh. Pertama, bahasa roh yang dipraktikkan di Kisah Para Rasul di hari Pentakosta, dan mereka mengatakan itu adalah bahasa roh atau bahasa lidah yang bisa dimengerti karena itu adalah bahasa suatu bangsa. Ya, kita bisa melihat bahwa orang-orang yang dari beberapa bangsa, belasan bangsa, mereka ketika mendengarkan para rasul dan murid-murid, mereka langsung mengerti bahwa itu bahasa mereka masing-masing, dan para rasul atau murid-murid Kristen, murid-murid Kristus pada saat itu mereka memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan, memberitakan Injil ya. Dan mereka mengatakan inilah jenis ya bahasa roh yang pertama. Yang kedua, mereka mengatakan ada jenis bahasa roh yang tidak ada artinya ya ataupun tidak jelas kata-katanya. Nah, apa dasar mereka? Mereka ambil 1 Korintus pasal 14. 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang kedua. 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang kedua. Nah, saya bacakan bagi kita. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, sekilas kalau kita membaca ayat yang kedua ini, kita bisa berpikir bahwa benar apa kata-kata sekelompok orang tadi yang mengatakan bahwa ada jenis bahasa roh yang tidak jelas kata-katanya ataupun tidak ada artinya. Karena di sini dikatakan bahwa bahasa itu diucapkan atau dikatakan bukan kepada manusia tetapi kepada Allah. Jadi tidak ada artinya, tidak ada yang mengerti. Dan kata-katanya tidak jelas. Ya. Jadi mereka pakai dasar ayat yang kedua ini. Nah, kalau kita sekilas melihatnya, mungkin kita pikir, oh benar juga. Tapi sesungguhnya salah. Ya, salah mengerti ayat yang kedua ini. Nah, bagaimana kita bisa mengerti ayat yang kedua ini? Ya, bahwa ayat yang kedua ini sebenarnya menunjukkan bahwa bahasa roh yang dimaksud adalah bahasa lidah atau bahasa roh yang sama di Kisah Para Rasul di hari Pentakosta. Bahasa suatu bangsa lain.
yang dimana ada bangsa tertentu yang bisa mengerti, karena itu adalah bahasa mereka. Dan itu dalam bentuk kata-kata yang jelas, ada artinya. Dari mana kita tahu ya bahwa ayat yang kedua ini adalah bahasa yang dipraktekkan oleh para rasul dan murid-murid di hari Pentakosta, itu bahasa suatu bangsa. Bukan bahasa roh yang dipraktekkan orang-orang tadi yang tidak ada mengertinya, tidak ada artinya, ataupun tidak jelas kata-katanya. Nah, untuk mengerti ayat yang kedua ini, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, latar belakangnya. Latar belakang dari penulisan 1 Korintus pasal 14 ini. Yang kedua, konteksnya secara keseluruhan. Maksudnya apa? Maksudnya semua ya pembahasan mulai dari ayat pertama sampai ayatnya yang terakhir. Nah, kalau kita melihat ada 40 ayat. Jadi kita mau melihat secara keseluruhan apakah ada di dalam pasal 14 ini ada ayat-ayat yang lain ya yang berbicara tentang bahasa roh, yang bisa menjelaskan ayat yang kedua ini. Bahasa apakah ini? Nah, jadi dua hal ini. Nah, yang pertama adalah latar belakangnya. Latar belakang penulisan kitab 1 Korintus pasal 14 ini. Kalau kita membaca ya 1 Korintus pasal 14 ini secara umum berbicara tentang bahasa roh. Dan di sini jemaat Korintus ditegur oleh Rasul Paulus. Kenapa ditegur oleh Rasul Paulus? Karena mereka menggunakan karunia berbahasa roh, dalam tanda kutip bahasa roh di sini adalah bahasa suatu bangsa lain, ya seperti dari Pentakosta, mereka menggunakan bahasa roh di dalam ibadah, tetapi tidak memberikan pengertian atau penafsiran apa maksud kata-kata yang mereka ucapkan. Kenapa perlu? Karena di dalam ibadah tersebut ya tidak ada di antara mereka yang memiliki bahasa yang diucapkan oleh orang-orang yang berbahasa roh tersebut. Sehingga tidak ada yang mengerti apa yang mereka sedang ucapkan, apa yang mereka sedang bicarakan. Karena itu adalah bahasa suatu bangsa lain. Dan di antara mereka yang hadir di tempat ibadah tersebut, tidak ada yang memiliki bahasa tersebut. Sehingga dikatakan bahwa Rasul Paulus ya menegur mereka. Tidak ada keteraturan, karena tidak ada yang bisa memberikan pengertian bahasa suatu bangsa tersebut yang mereka ucapkan dalam tanda kutip bahasa roh yang tersebut, yang mereka ucapkan yang bisa memberikan tafsiran apa maksudnya, apa artinya, sehingga orang-orang yang hadir dalam ibadah tersebut bisa mengetahui, oh ini maksud yang mereka bicarakan. Tidak ada yang bisa memberikan pengertian. Ya, sehingga seolah-olah kita bisa melihat tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Mereka mengucapkan bahasa-bahasa roh atau bahasa suatu bangsa lain kepada orang-orang Kristen yang ada dalam ibadah tersebut. Karena tidak ada yang memiliki bahasa, di antara mereka tidak ada yang punya bahasa yang mereka ucapkan tersebut. Jadi tidak ada yang mengerti. Ya. Nah, padahal bahasa roh itu ya diberikan oleh Tuhan untuk berbicara kepada manusia, untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada orang lain. Kalau kita melihat di hari Pentakosta di Kisah Para Rasul, bagaimana para rasul dan murid-murid mereka bisa berbahasa roh dan mereka berbicara kepada orang-orang yang dari luar bangsa ini yang memiliki bahasanya ya sesuai dengan bahasa yang mereka ucapkan, dan apa yang mereka bicarakan adalah mengenai perbuatan-perbuatan Tuhan. Artinya apa? Mereka membicarakan tentang Tuhan, tentang Injil. Jadi jelas bahasa roh diberikan untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan ya kepada suatu bangsa atau kepada orang-orang asing. Nah, jadi kalau tidak ada yang memberikan pengertian ya, karena memang orang-orang yang hadir di situ di jemaat Korintus itu ya orang-orang yang di mana bukan dari suatu bangsa yang memiliki bahasa yang mereka ucapkan, bukan. Jadi tidak ada yang mengerti. Jadi harusnya mereka membantu memberikan arti apa yang mereka ucapkan atau ada yang menafsirkan sehingga yang hadir di situ mereka bisa mengerti apa yang mereka bicarakan atau apa pengajaran firman Tuhan yang hendak disampaikan. Nah, jadi Rasul Paulus mengatakan ya segala sesuatu harus teratur. Dan kalau tidak ada yang memberikan tafsiran pengertian, maka berdiam diri saja. Kan tidak ada gunanya bahasa roh tersebut. Ya,
Sekali lagi, bahasa roh yang dimaksud di sini adalah bahasa suatu bangsa lain. Nah, oleh karena itu di ayat yang kedua di sini dikatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh. Ingat, bahasa roh ini adalah bahasa suatu bangsa lain, tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Maksud daripada kalimat ini bukan sedang mengajarkan bahwa ada bahasa yang khusus tidak ditujukan kepada manusia tetapi kepada Allah. Bukan. Tetapi di sini kalimat ini sedang berbicara kalau tidak ada yang mengerti bahasa suatu bangsa tersebut atau bahasa roh yang diucapkan tersebut, ya, maka harusnya diberikan orang yang menafsirkan atau orang yang membantu memberikan pengertian. Nah, kalau tidak ada yang memberikan tafsirannya atau artinya, ya, sehingga tidak ada orang yang mengerti, maka dikatakan kamu tidak berkata-kata kepada manusia. Karena mereka tidak mengerti apa yang kamu ucapkan. Itu bahasa suatu bangsa lain. Ya, makanya dikatakan tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada siapa? Kepada Allah. Karena kenapa dikatakan kepada Allah? Karena hanya Tuhan Allah yang mengetahui segala arti bahasa di dunia ini. Hanya Tuhan Allah. Jadi untuk apa kamu mengucapkan suatu kata, suatu kalimat atau disebut bahasa roh dalam itu bahasa suatu bangsa lain, tapi tidak orang-orang yang mendengarnya tidak mengerti? Ya, untuk apa? Makanya dikatakan, ya kamu tidak berkata-kata kepada mereka, kepada manusia, ya kepada orang-orang yang hadir di situ, ya karena mereka tidak mengerti. Jadi secara tidak langsung kamu sedang berbicara kepada Tuhan yang mengetahui segala sesuatu arti bahasa. Nah, jadi itu maksudnya. Karena tidak ada yang memberikan tafsiran pengertian terhadap bahasa roh yang mereka ucapkan suatu bahasa bangsa lain, maka dikatakan mereka tidak berkata-kata kepada manusia karena tak ada yang mengerti. Tapi itu kepada Allah yang dimana yang mengetahui segala sesuatu bahasa. Pernah tidak saudara-saudara mengalami atau mungkin melihat, ya, ada orang yang berbahasa suatu bahasa lain yang dimana orang yang mendengarnya tidak mengerti. Misalnya orang ini berbicara dalam bahasa Inggris kepada orang yang tidak mengerti bahasa Inggris sama sekali, contohnya. Lalu, apa respon orang yang mendengar tersebut, yang tidak mengerti bahasa Inggris tersebut? Ya, misalnya ada orang mengatakan, wah, kamu bicara sajalah sama angin gitu. Bicara sajalah sama pohon, misalnya begitu. Karena dia merasa kamu tidak berbicara sama saya, karena saya tidak mengerti bahasa kamu. Ya, tak mengerti saya. Apa yang kamu ucapkan saya tidak mengerti. Makanya dia mengatakan, ya berbicara sama angin saja atau berbicara sama pohon saja. Ya, jadi seperti demikian, ya, yang dimaksud di ayat yang kedua ini. Karena orang-orang yang berbahasa roh ini, ya, bahasa suatu bangsa lain ini tidak memberikan pengertian sehingga jemaat di situ ya tidak mengerti, ya. Makanya dikatakan kamu tidak berbicara sama mereka, tak ada gunanya. Ya, kamu hanya palingan berbicara sama Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Nah, itu maksudnya saudara-saudara. Ya, bukan berarti ada suatu bahasa yang dimana hanya khusus untuk Tuhan, tidak berbicara kepada manusia. Itu salah, itu sesat. Nah, dikatakan di sini sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Ya, karena memang dalam konteks ya jemaat Korintus yang hadir di ibadah pada saat itu ada yang mengerti. Ya, tak ada yang mengerti kecuali kalau dia berasal dari bangsa yang memiliki bahasa tersebut. Nah, tapi faktanya tidak ada yang mengerti. Ya, makanya dikatakan tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, hal-hal yang rahasia bukan maksudnya adalah suatu kata-kata yang dimana tidak ada artinya, rahasia sekali, makanya tidak jelas kata-katanya. Bukan. Ya, maksudnya adalah mengucapkan hal-hal yang rahasia adalah sesuatu ya tentang Tuhan, tentang keselamatannya, keselamatan daripada Tuhan. Ya, kalau kita melihat seperti Injil, ya Injil itu adalah suatu rahasia yang telah disingkapkan oleh Tuhan Allah untuk kita bisa mengerti sekarang. Ya, dan banyak lagi firman Tuhan dikatakan hal-hal yang rahasia. Ya, tapi bukan berarti di sini hal rahasia adalah kata-kata yang tidak jelas atau tidak ada artinya karena dikatakan rahasia, bukan. Ya, tapi firman Tuhan, Injil yang dimaksud di sini. Ya. Nah, jadi yang pertama ketika kita melihat latar belakangnya, ya,
baru kita mengerti. Karena orang-orang Korintus, ada orang-orang yang berbahasa roh, dalam tanda kutip bahasa suatu bangsa lain, berbicara di dalam ibadah tersebut, sedangkan orang-orang yang hadir tidak mengerti, karena itu adalah bahasa suatu bangsa lain. Ya, maka Rasul Paulus menegur mereka, harusnya kasih penafsir atau penerjemah atau yang memberikan arti. Nah, kalau tidak ada yang memberikan pengertian atau tafsiran, maka dikatakan, ya kamu tidak berbicara sama mereka, tidak berbicara kepada manusia. Untuk apa kamu berbicara suatu bangsa lain, bahasa suatu bangsa lain kepada seseorang kalau dia tidak mengerti? Makanya dikatakan tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi ya kepada Tuhan Allah. Kenapa? Tuhan Allah yang mengetahui segala bahasa. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, untuk mengerti ayat yang kedua ini, kita harus melihat konteks secara keseluruhan pasal 14 ini. Oke, kalau kita melihat di ayat-ayat selanjutnya, ada banyak ayat yang memberitahukan kita penjelasan tentang ayat yang kedua ini, bahwa ayat yang kedua ini bukan bahasa roh seperti yang diperhatikan di video tadi. Sesuatu yang tidak ada artinya atau tidak jelas. Bukan, tapi bahasa suatu bangsa lain. Mari kita lihat, misalnya kalau kita melihat ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Nah, lihat, ini satu pembahasan, satu pasal 14. Dan ini semuanya masih membahas tentang bahasa roh secara umum. Jadi, dari konteks secara keseluruhan, kita melihat ada ayat selanjutnya yang memberikan penjelasan ayat yang kedua tadi. Kita lihat ayat yang ke-10 dikatakan ada banyak macam bahasa di dunia. Jadi jelas, bahasa di dunia. Jadi ayat yang kedua di situ, kita bisa mengerti, oh bahasa roh yang dimaksud di situ adalah bahasa di dunia, bahasa suatu bangsa. Makanya dikatakan, tidak ada satupun bahasa di dunia ini yang tidak mempunyai arti. Semua memiliki arti. Jadi kita bisa menafsirkan ayat yang kedua itu adalah suatu bahasa di dunia ini. Bahasa suatu bangsa. Karena tidak bisa kita mengatakan itu bahasa roh yang tidak ada artinya, tidak dimiliki oleh dunia, tidak bisa. Kalau kita mengatakan demikian, maka apa maksudnya yang ke-10 ini? Artinya bertentangan. Padahal mereka satu pembahasan, satu konteks. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita melihat ayatnya yang ke-13 ya, ayatnya ke-13. Lihat yang ke-13. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Lihat, di sini bahasa roh ya itu bisa ditafsirkan. Dia yang kedua tadi bisa ditafsirkan ya, makanya dikatakan dia harus berdoa supaya bisa diberikan karunia untuk menafsirkan. Ya dalam arti apa? Bahasa yang diucapkan di ayat yang kedua tadi itu adalah suatu bahasa suatu bangsa lain sehingga bisa ditafsirkan, bisa diberikan artinya. Ya, kalau seandainya bahasa yang tidak ada artinya, tidak jelas, maka bagaimana mungkin dikatakan ayat yang ke-13 bisa ditafsirkan, bisa diberikan artinya? Oke, nah sekarang kita melihat ayatnya yang ke-21. 21, nah lihat. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa lain, bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Nah di sini kutipan bahwa Tuhan akan memakai bangsa-bangsa untuk berbicara kepada orang-orang ini ya, kepada orang-orang yang dimaksud di kutipan ini, bagaimana mereka ya ketika dipakai oleh Tuhan, maksudnya orang bangsa-bangsa lain dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada mereka, mereka pun tidak mengerti. Maksudnya apa? Ini dikutip oleh Rasul Paulus untuk menjelaskan bahwa bahasa yang ayat yang kedua tadi adalah suatu bahasa bangsa lain gitu. Makanya dikatakan orang-orang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing. Ya, Tuhan akan memakai orang-orang asing untuk berbicara kepada orang Israel, namun mereka tidak mengerti gitu. Aku akan berbicara kepada bangsa ini, namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Tapi di sini mau menegaskan bahwa yang dimaksud di situ adalah bahasa lain, bahasa asing, bahasa suatu bangsa. Itu yang dimaksud di sini oleh Rasul Paulus. Makanya dia kutip ini. Ya, lihat bahasa lain, bahasa asing, bahasa suatu bangsa. Jadi bukan bahasa bukan. Ya, bukan itu. Oke, nah kalau kita melihat lagi ayat yang ke-27. Ya.
Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jadi ada yang bisa menafsirkan, ada yang memberikan arti. Nah, kalau itu bahasa yang tidak jelas, tidak ada arti seperti di video tadi, bagaimana bisa memiliki arti? Ya. Tapi karena itu adalah bahasa suatu bangsa. Ayat yang kedua itu adalah bahasa suatu bangsa lain. Makanya bisa ditafsirkan, bisa diartikan. Ayat yang ke-28 dikatakan, jika ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Jadi kalau tidak ada yang memberikan pengertian bahasa yang mereka ucapkan tersebut, maka hendaklah mereka berdiam diri. Ya, sekali lagi bahasa roh yang dimaksud ini adalah bahasa suatu bangsa lain. Kalau tidak ada yang mengerti di antara mereka bahasa yang mereka ucapkan tersebut, karena itu adalah bahasa suatu bangsa lain, maka dikatakan ya lebih baik orang yang mengucapkan bahasa roh tersebut atau bahasa suatu bangsa lain itu berdiam diri. Tak ada gunanya, tak ada faedahnya. Atau juga pesannya tidak sampai, mereka tidak mengerti. Ya, apalagi kalau bahasa yang sudah tidak diajarkan oleh Alkitab seperti di video tadi, ya jelas-jelas harusnya sudah tutup mulut, tak boleh ucapkan. Ya, sudah salah, ya tak punya arti lagi. Ya, harusnya mereka tidak usah ya memviralkan ataupun menghasut orang untuk berbahasa seperti yang mereka lakukan. Ya, jadi dari latar belakang kita bisa mengerti ayat yang kedua ini berbicara tentang bahasa suatu bangsa lain. Dari seluruh konteks kita melihat ayat-ayat selanjutnya, karena Alkitab menafsirkan Alkitab, firman Tuhan menafsirkan firman Tuhan. Ayat yang lain menafsirkan ayat yang lain. Dan kita melihat satu pembahasan, satu pasal. Ya, kita melihat ayat tadi selanjutnya menafsirkan ayat yang kedua ini, memberikan kita penjelasan bahwa bahasa roh ini adalah bahasa ya yang diucapkan bahasa suatu bangsa lain, bukan bahasa yang dipraktekkan oleh yang di video-video tadi. Jadi jangan mau disesatkan saudara-saudara. Ya, saya melihat apa yang mereka praktekkan di video tadi itu adalah sebuah emosional yang tidak dikontrol, ya. Jadi selalu bicara sembarangan saja. Ya, itu bukan bahasa yang diajarkan oleh Alkitab. Hanya ada satu bahasa lidah, yaitu bahasa ya di Pentakosta yang dilakukan oleh para murid, dan bahasa yang 1 Korintus pasal 14 sama mereka. Ya, satu bahasa saja. Ya, jadi jangan mau disesatkan, jangan hanya bermodalkan dia pendeta, dia mengatasnamakan pengajar, ya dia mengatasnamakan gembala, ya mengatasnamakan Alkitab, mengatasnamakan hamba Allah, lalu kita percaya ya bahasa roh yang dia praktikkan itu adalah bahasa yang diajarkan oleh Alkitab. Itu salah. Jadi kembali kepada Alkitab, selidiki Alkitab baik-baik. Oke, jadi sekali lagi keputusannya tidak ada 2 jenis bahasa roh, hanya 1 jenis, bahasa suatu bangsa lain. Dan dikatakan bahasa roh karena Roh Kudus dengan kuasa yang dia berikan kepada orang tertentu untuk bisa mengerti, untuk bisa mengucapkan tanpa belajar, tanpa mengetahui sebelumnya. Makanya dikatakan bahasa roh. Oke, tapi itu bahasa suatu bangsa lain. Kiranya pengajaran firman Tuhan ini kita bisa mengerti dan kita bisa memegang dan kita melakukannya dengan setia. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.